Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Goes dengan saya Jimbrong dan my best friend Latif. ya, Latif. Dia sekarang pakai RB, masih setia dengan RB-nya. Oke bro, alhamdulillah nih kita kembali ke benteng apa tadi? Spellwitch. Oke, tadi kita sempat muterin sih benteng Spellwitch ini. Dan rencananya sih kita ngomongin bawaan untuk pesepeda. Karena kan beberapa goes mungkin banyak yang bawa tas. Terus mungkin bertanya-tanya, bahkan di sepedanya itu ada kayak tas-tas aksesoris sepeda yang dipakai di sepeda. Nah, banyak yang bertanya, apa sih bawaannya? Mau bawa apa sih? Gitu bro. Nah, jadi di sini kita sedikit mengulas tentang bawaan-bawaan sepeda yang biasa kita bawa, baik itu MTB, road bike, umum lah kita bicarakan ketika bersepeda, apa yang kita bawa. Itu coy. Oke, apa yang bawa ya? Ya. Ini untuk goes jarak dekat apa jarak jauh? Umum lah. Umum ya, umum. Oke. Apa yang lu bawa dulu, Bro? Kalau gua sih yang jelas adalah selain safety ya, semua yang bawa yang ada di dalam tas tuh biasanya adalah pompa karena jenis sepeda yang gua pakai nih bro adalah MTB. Jadi mungkin ada yang bilang di pinggir jalan juga banyak. Nah, kembali lagi trek yang sering kita laluin jenis-jenis MTB ini kan adalah XC yang biasa ke daerah sawah, hutan, bukit. Jadi itu sangat tidak ada sama sekali yang namanya tambal ban ya, itu pompa. Yang kedua, Pompanya lu taruh mana, Bro? di dalam tas. Dalam tas ya. Ada dalam tas. Karena waktu gua bawa MTB itu gua sempet taruh tas di pompa di ya, ini ya. memang ada. Di sini nih di tapi jatuh waktu itu. Oh, ya riskannya di situ sih. Jatuh. Bagus sih di dalam tas, benar. Dalam tas. Karena memang ukuran pompanya juga beda sih. Agak besar aja karena diinjek. Di pompa pakai tangan diinjek. Kayak pompa gede aja. Tuh, pompa. Yang kedua adalah untuk MTB sekelas kita sih seringnya bawa ban dalam. Ya, ban dalam 2, syukur-syukur kalau 2, cuman kadang 1 sih. Untuk antisipasi aja karena informasi teman-teman yang ke Baduy coy, goes dari Balaraja ke Baduy itu mereka on road aja itu sempat pecah ban, artinya kempes pun mengalami. Sebenarnya 1 cukup sih, biasanya kejadian jarang banget yang kejadian dua-duanya bocor. Jarang sih. Jadi biasanya 1 juga cukup untuk untuk ban dalam. Tapi kalau mau aman ya 2. Ya, spare aja sih. Kenapa begitu juga karena tadi ya susah, kalau di motor kan pinggir jalan banyak ya bengkel. Kalau sepeda kan susah gitu. Susah. Kadang connect untuk ukuran itunya juga beda sih, pentilnya itu. Ini ukuran berapa? 27 ya? 27. Nah, kayak pentilnya ini agak susah kan pasti. Si Elai biasanya itu dia nggak punya. Wah, kegedean atau apa dia nggak punya itu sukanya. Ya, jadi pompa, ban dalam taruh tas juga. Taruh tas. Kalau gua sih lebih aman karena ya bertumpu di satu pundak aja sih. Agak pede aja gitu di ini. Nah, kalau lo apa kira-kira lo? Ini yang juga jangan lupain tuh Bang, ini nih. Lagi kacamata. Supaya jangan sampai kena mata. Ya. Kita ingetin lagi ya. Kerikil di jalan diinjak oleh oleh ban yang bisa mental ke muka ya, ke mata terutama. Saya pernah berkali-kali alhamdulillah pakai kacamata. Ini ada yang saya baru ganti ini kaca ya. Sebelumnya sempat tergores juga. Kalau XC bahkan cross country atau ini off-road banyak ranting-ranting pohon ya. Itu jangan sampai. Juga helm ini wajib. Ya. Sarung tangan. Betul. Jadi ini yang melekat di badan ya, yang melekat di badan dulu barangkali sebutin nih, sepatu. Apa nih? Ini manset ya. Ini biasanya kalau untuk rute-rute jauh jadi pakai ini biar nggak hitam sih. Karena udah hitam. Terus baju lengan panjang. Ya, celana padding ya, usahakan padding. Kalau enggak ininya padding. Baju lengan panjang, sarung tangan, helm dan kacamata biasa. Itu harus ada. Itu melekat ya. Ini semua demi safety ya, safety dan nyaman gitu ya Bang ya. Safety dan nyaman ini wajib melekat. Jadi kenapa helm nih saya pernah goes balik lagi itu karena lupa pakai helm ya. Itu harus balik lagi gitu ya. Ya, tadi kita ngomong pompa ya. Nah, ini dia pompa. Gede banget. Gede ya. Jadi nggak muat jadi gitu. Lebih enak aja di kaki, injaknya gitu. Masuknya lebih pol.
Terus tadi ini apa? Ban dalam. Ini ban dalam spare aja. Jadi ban dalam ini bukan masalah track juga sih. Bahkan yang tadi saya bilang di on road pun kadang kita ngalamin pecah ban atau kempes nih. Satu ya bawa ya? Satu, cukup satu lah. Ya karena tadi jarang sekali dua-duanya kempes ya. Kecuali sebenarnya satu sih, biasanya ada orang juga yang bawa dua itu karena biasa bantu temen. Kalau teman ada yang bocor, betul. Dia suka bantu. Teman saya bilang, lu kenapa bawa dua? Kan lu jarang. Saya pernah nanya ke temen gitu. Enggak, gue kan takutnya gue betus, terus ada temen juga yang betus, ya gue bantu orang. Jadi ya kan suka juga banyak orang yang lupa bawa ban dalam gitu. Betul. Dan buat penunjangnya nih, kunci buat bongkar ban dalam. Ini buat penyangga membuka bannya ya. Nih ondel-ondel seperti itu. Terus biasanya kita juga bawa ini. Kalau untuk vlogger ini ya ini, saya bawa mikrofon, terus kamera GoPro, cheese holder buat kamera. Apa lagi bro? Nah, ini. Duit bawa nggak lo duit? Duit itu harus. Nah, duit itu taruh di mana bro? Di tas juga. Tunjukin dong. Nih, ini apa namanya, gimbal ya? Bukan gimbal apa? Tongsis. Yang ini jelas. Ketahuan vlogger ini. Nih. Apa itu bro? Oh, kalau geram. Kembali lagi, kita bukan robot, kita bukan orang sakti, kita manusia lemah juga. Saatnya ini digunakan gitu. Koyo nggak bawa koyo. Aku aja bro. Terus ini gue pengen tahu tasnya Jimbrong isinya apa aja nih. Ini banyak yang nggak dibawa sih ya, karena kita goes dalam kota, jadi sedikit aman sih, nggak terlalu ekstrim. Biasanya bawa sarung juga bro. Oh iya, sarung sholat ya. Ini perlu. Dompet. Nggak bisa pulang nanti. Iya. Karena biasanya orang pulang itu ada syarat yang dibawa pulang. Oleh-oleh. Itu dia. Pembuka pintu. Kalau teman-teman saya apal, kalau saya goes pasti mampir ke toko bakery ya. Ya itu harus. Itu pasti itu. Dan nih, ini harus. Itu apa bro? Tunjukin bro. Bike tool. Oke, bike tool. Nah, kunci L, ada juga sih soket-soketnya. Ini umum lah untuk goeser itu pasti dibawa yang kayak gini-ginian, karena ketika di jalan kita nggak tahu rantai copot, sprocket bermasalah, itu kita menggunakan kunci L. Biasanya ya, juga ada kunci rantai, ya, cuman nggak tahu. Ya. Nah ini cukup lengkap ya, wah ini ada ini segala ya, keren. Apalagi bro? Cukup sih. Banyak yang nggak dibawa karena tadi goes on road dan jelas ini buat dibagi-bagiin. Promosi, jualan. Oke. YouTube channel Jimbrong. YouTube channel. Nah itu coy yang beberapa ini nggak komplit sih. Biasanya kalau untuk yang trek-trek lebih jauh itu lebih banyak lagi kita bawaan. Kayak sarung. Apalagi kalau nginep, karena beberapa temen yang nginep waktu ke Baduy, ke Citorek, itu bawa baju ganti. Bawa ganti baju, bawa SB, bawa nesting buat kompor. Nesting itu buat tempat masak ya. Itu ketika di jalan atau melewati trek hutan jauh dari mana-mana, itu masak air sendiri buat ngopi. Gitu coy, lebih komplit lagi. Ya. Bahkan kalau untuk yang touring jarak jauh biasanya bawa ada tas sepeda ya. Ya itu ditaruh di situ SB-nya, sleeping bag-nya. Sleeping bag ya. Saya juga ada bro di rumah tuh, kayaknya udah rusak juga tuh tempat sepedanya karena udah jarang dipakai. Jarang. Karena udah ganti jadi road bike ya. Jadi udah ditinggalin barang-barangnya itu. Paling itu ya. Ada lagi saran? Ini semua ini jadi gini, teman-teman, mungkin kita jelaskan, ada yang melekat di tubuh sebagai pelindungan tubuh, ada yang sebagai perlengkapan untuk menunjang kalau suatu saat terjadi problem. Kira-kira gitu, termasuk dompet segala macam itu penting gitu ya. Handphone juga nggak power bank bro? Nggak power. Oh karena dia nggak perjalanan jauh ya. Nah, kembali lagi coy, kalau trek mana nih? Kan kita ada di dalam kota ya, jadi memang nggak sekomplit kita kalau misalkan ngelewatin trek-trek kayak ke Cianten yang full, di mana nggak ada sama sekali warung, kita ngelewatin kebun teh, bukit, itu kita prepare-nya lebih matang lagi, bawa yang tadi itu kompor segala macam buat di tengah-tengah hutan kita masak, itu lebih komplit lagi peralatan yang kita bawa. Nah ini karena di dalam kota Indomaret, Alfamart pun banyak, jadi nggak terlalu ekstrim barang-barang yang kita bawa. Tapi yang perlu itu yaitu pompa ban, karena kita nggak tahu kapan kita kempes,
ban sepeda kita nginjak apa kita nggak tahu. Dan tidak semua tempat atau di setiap pemberhentian atau di pinggir jalan tuh ada sedia ban dalam. Kalau ban dalam sepeda motor banyak, tapi kalau ban dalam sepeda mungkin rasanya agak susah. Harus bener-bener bengkel ban sepeda. Ya itu jangan lupain. Tapi kan gini bro, ini sebelum nanti kita bahas apa yang gue bawa ya sebenarnya sama semua lah, hampir sama. Cuma nanti mungkin ada beberapa yang sedikit beda kita tunjukkan. Nah kan gue cuman sepeda lipat, cuman di dalam kota gitu ya, nggak mungkin lebih gue nggak perlu bawa ini. Mungkin nggak orang-orang pendapat gitu bro? Kayaknya sih pasti. Tapi kembali lagi selama ini sih ngelihat mereka pasti ada aja packing tas itu pasti sih coy. Nah itu gimana ya menyikapi mereka yang andai kata bertanya seperti itu coy? Nanti gimana? Nah kalau gue sih gini, kalau misalkan ya mungkin 5 kilo dari rumah ya bisa jalan kaki lah gitu. Jadi nggak usah bawa nggak apa-apa, terserah gitu ya. Jadi kalau anda dekat-dekat cuma 5 kilo dari rumah, 10 kilo bisa call rumah orang untuk datang atau naik angkot ya mungkin nggak apa-apa sih, nggak bawa kayak Jimbrong ini kan ya nyusahin lah gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau air minum sih perlu ya. Teman karena tadi kita goesnya Jimbrong dekat-dekat di sepanjang jalan sih air minum banyak ya. Banyak. Kalau saya selalu bawa juga air minum. Nah kalau di perlengkapan bagi saya yang nempel di sepeda itu ini nih lampu ya, lampu depan. Soalnya lampu depan tuh bukan untuk menerangi jalan, tapi biasanya kan kalau saya keluar tuh jam 5 pagi ya. Jam 5 pagi itu subuh masih agak gelap. Jadi saya sengaja saya kedip-kedipin. Ini lampu ini bisa lampu nyorot terus, bisa kedap-kedip. Jadi saya biasa pasang kedap-kedip supaya kalau dari jauh tuh orang ngelihat saya kedap-kedip. Termasuk lampu belakang ini juga sama. Lampu belakang juga sama. Ini nyala tuh bisa kedap-kedip. Mungkin semoga kelihatan ini karena sangat terang sekali. Kemudian bidon botol air. Ini mungkin nanya ini apa nih? Ini tadi Jimbrong bawa beli aqua air ya, air kemasan. Terus ternyata sampahnya lupa dibuang. Jadi ketika saya buang sampah sembarangan, biasa saya nggak mau buang sampah sembarangan, saya jepit begini. Wah bagus sekali. Jadi cinta kebersihan, saya paling nggak suka ngeliat orang buang sampah sembarangan di jalan gitu. Jadi goeser juga harus istilahnya tuh harus cinta alam gitu ya, minimal nggak cinta alam, peduli lah, nggak buang sampah sembarangan. Punya etika lah kita. Punya etika ya. Jadi ini saya kalau misalkan habis makan apa segala macam ya saya jepit di sini ya sebagai supaya nggak buang sampah sembarangan. Nah kemudian sebenarnya saya tuh tadi mau pakai biasa kan kalau baju sepeda tuh saya sepeda road bike itu biasanya kan juga belakangnya ada kantongnya. Nah kebetulan saya ada beberapa baju sepeda ada kantongnya, cuman tadi pas saya udah pakai istri saya bilang kayaknya jangan pakai baju itu deh. Kan baju road bike itu biasanya agak sempit-sempit ya, ketat ya, katanya perutnya udah gendut gitu ya. Jadi istri saya bilang jangan pakai baju itu, kayak lepet gitu, kayak lemper gitu. Jadi ya udahlah, akhirnya saya nurut istri lah ya, supaya diizinin dapat restu gitu. Pakai baju ini saya nyaman pakai baju ini karena baju sepeda road bike tuh ketat-ketat. Jadi kecuali kalau kita konvoy bikin ikut dengan klub, goes pakai seragam klub atau semuanya pakai baju road bike ya saya pakai baju road bike. Biasanya di belakang itu ada ada kantong-kantong ya, buat kantong handphone, buat kantong di MTB juga ada. Kecuali ini lu model downhill ya, model downhill. Kalau model XC masih ada di belakangnya. Jadi ada model-model baju road bike, baju XC, baju MTB ya. Tapi apapun kita lagi nggak bedakan sepeda ya. Nah ini dia yang jangan lupa nih bro, hand sanitizer. Ya, ini hand sanitizer. Kemudian ini nih saya selalu bawa masker. Biasanya pakai buff ya, masker buff. Cuman masker buff itu sebenarnya nggak safety ya. Tapi kalau untuk jalan biasanya lumayan buat debu ya. Gitu. Saya kartu nama, uang, dan di sini ada KTP juga. Jadi kartu nama, KTP sama uang. Bukan dompet ya? Bukan. Saya kalau dompet tuh terlalu besar. Betul. Nah ini kan bayangkan susah gitu ya. Jadi saya sengaja uang di sini secukupnya ya. Uang di sini secukupnya. Kemudian ada kartu nama, ada SIM. SIM artinya saya SIM C yang saya bawa, SIM A di rumah. Sama KTP ya. Tapi biasanya saya kalau KTP lupa, biasanya kan suka lupa KTP di dompet mindahin. Saya pokoknya SIM C saya taruh sini sama kartu nama, sama di belakangnya ada nomor kontak penting. Ya. Itu penting juga.
Terus sepeda ini kan modelnya pentilnya seperti ini ya. Nah, saya maka bawa konektornya. Ya. Karena suatu saat nanti saya kalau di ya butuh tambahan angin susah tuh. Kalau nggak pakai, jadi saya bawa konektornya. Apa ini? Hand sanitizer, uang, KTP, SIM, kartu nama, handphone pasti ya. Kemudian ini saya bawa plastik kecil ini buat buang sampah. Kalau ada sampah-sampah kecil, sampah-sampah apa, saya masukin ke sini. Terus uang juga, saya kalau uang yang receh-recehan saya sengaja ditaruh di luar. Saya bawa plastik banyak gitu ya. Ini plastik bersih. Kalau hujan juga bermanfaat. Ya, buat hujan, kalau buat handphone. Hujan buat handphone atau ini uang sengaja saya taruh yang 2000-an gitu, yang 5.000-an saya kadang suka taruh di luar, Bro. Supaya kalau kita mau ngasih uang parkir atau ngasih apa gitu, sumbangan atau apa di jalan kan suka banyak tuh, itu lebih mudah. Ya. Itu yang melekat di sini ya, melekat di di pinggang badan ya. Nah, lalu sebenarnya selain bidon atau tempat minum, ini saya bawa ini nih. Apa coy? Nah, ini dia, ini kotak ajaib nih. Apa isinya kita bongkar? Mikrofon. Karena sama-sama ngevlog. Tadi saya nungguin Jimprong, lama dia datang ya. Jadi saya ngevlog dulu sebentar. Nah, ini sama nih, pembuka ban. Oh iya. Ini buka ban sama kayak Jimrong, membuka ban. Oh, ini nanti Nata yang susah lagi. Ini apa nih? Ini rubber solution. Jadi ini kalau suatu saat kempes bannya itu bisa dipasang. Saya ada di dalamnya tuh ada ini. Ada apa namanya? Lagi-lagi di sini ada masker cadangan. Jadi saya ada masker di sini bawa cadangan supaya jangan lupa. Terus di sini nih ada ini nih. Nah, ini penambal sepeda nih. Ya. Nah, ini tambelan. Ya, kadang itu. Ya, ini tambelan. Nanti bisa dicari ini semua di online lah ya. Ini tambel sepeda. Jadi kalau misalkan suatu saat kita ini bisa ditambel. Jadi ini ada tinggal ada kirnya juga ada buat bikin kasarnya ya, supaya nanti ditempel di amplas. Nanti gampang ditempel pakai ini nih. Nah, itu seperti itu. Jadi satu kelengkapan. Kartu nama ada juga di sini, kartu nama dan nomor penting yang untuk dikontak kalau suatu saat naudzubillah terjadi sesuatu. Itu penting. Kemudian saya harus nata ulang. Ini natanya lumayan nih sebenarnya. Nah, ini apalagi? Biar muat ya. Ya, apalagi? Nah, ini Bro, gue punya lebih simple, Bro. Wah, lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, coba bayangin sama Jim, Bro. Nah, ini yang punya lu nih. Tuh, gue lebih kecil. Kecil ya. Jadi ya ini lebih kecil, maka gue bilang gue punya di rumah itu, Bro. Kalau buat di tas sepeda untuk MTB gue bawa yang itu. Tapi kalau untuk road bag mungkin saya butuh yang ini. Cukup yang ini kecil. Ini ada uang lagi-lagi, uang. Jadi tetap uang, jadi double ya, double. Lagi-lagi ini saya biasa punya double ini double. Jadi saya punya double. Dua, ada satu lagi adalah ini dalam. Ban dalam. Jadi jelas ya, untuk sepeda itu mau sesimpel apapun, ban dalam tuh kudu, karena susah di jalanan. Lebih kecil ban dalamnya, karena ini ukuran 25700 ya. Iya. 25700. Ban dalam tuh kudu wajib. Sebenarnya ada pompanya kayaknya tadi dikeluarin sama anak saya. Pompanya lebih kecil juga. Jadi itu, Bro, sama sebenarnya. Ini karena jarak dalam kota ya. Kalau dalam luar kota, oh ya, satu lagi tadi saya lupa dikeluarin. Ini dia, suplemen. Kurma. Nah, dia apal tuh. Pokoknya saya kalau deket-deket ya kita 5 kurma habis, kalau jauh-jauh 10 sampai 15 kurma. Itu 5 lah saya makan. Itu buat lumayan buat stamina. Betul. Jadi mengembalikan stamina. Nah, kira-kira itu ya. Apalagi belum kayak itu aja ya, Bro ya. Kalau di dalam kota sih simpel aja sih ya. Iya, dalam kota simpel. Cuman kecuali kita 100 kilo, 200 kilo. Nah, gitu itu prepare yang tadi yang saya bilang, ketika lewatin yang lebih jauh ke hutan segala macam itu lebih banyak lagi bawaannya biasanya. Dan yang cukup menarik saya petik di sini adalah tadi dari Om Latif itu identitas ya. Iya, benar, sangat penting itu karena nauzubillah min dzalik, kita nggak tahu apa yang terjadi di jalanan. Ketika kita sendiri, setidaknya identitas yang ada di sini, di dompet ataupun di tas itu bisa sedikit menyelamatkan kita lah, karena penyelamat akan menghubungi atau mengantar ke alamat itu. Itu menurut saya sih wah lah ya, untuk identitas ini sangat perlu.
Ya, kalau Jibro kan identitas semua di dompet ya. Kalau saya nggak bawa dompet karena tadi nggak muat gitu ya. Sebenarnya dulu saya bawa ATM gitu ya. ATM cuman ya karena goesnya nggak jauh-jauh, udahlah nggak usah bawa ATM. Yang pasti secukupnya lah. Mungkin di sini ada sekitar berapa nih ya, cukup lah buat makan kita nanti habis ini. Tenang, Bang. Di sini ada. Di sini juga ada uang gitu, jadi double gitu. Ya. Dan ini nggak pernah saya keluarin, Bro. Artinya gini, supaya kita nggak lupa gitu. Ya, meskipun sampai rumah nggak dikeluarin ya. Nggak keluarin. Dia mah sendiri aja gitu. Iya. Oh, iya. Goes saya ini habis saya goes gitu ya, kalau di sini nanti saya langsung gantungin di stang. Udah. Pokoknya kalau mau pagi-pagi mau gue, saya tinggal pompa, terus saya cek tekanan udara sekitar 90 sampai 100 tekanan udaranya. Kemudian habis itu saya isi air minum, ganti air minum. Saya ada beberapa botol. Botol juga biasanya diganti-ganti, udah habisin langsung taruh, nanti dicuci, selesai. Sudah langsung siapin helm, kacamata, kemudian sepatu sama sarung tangan biasanya udah satu tempat. Jadi kalau udah habis pakai, kita ambil satu, udah selesai gitu. Ya. Itu begitu. Kalau teman-teman punya saran lain silahkan ya komen bawaan apa aja. Karena tadi juga Om Lati bawa kurma. Ketika waktu jauh juga teman ada yang bawa pisang, coy. Pisang, betul. Pisang satu tanda, satu sisir ya. Iya. Pisang, terus gula merah. Ketika lewatin trek-trek yang agak ekstrim, gunung itu bawa gula merah. Atau selai kacang biasanya. Selai kacang juga, selai kacang ya merek apapun ya. Itu juga bantu suplai. Tapi sebenarnya kalau untuk sekarang suplemen untuk makan untuk stamina sepeda sekarang tuh ada banyak merek, Bro. Ada, saya sebut merek misalkan Strive gitu ya, untuk Indonesia itu Strive yang paling laku ya. Itu cepet tuh buat stamina itu. Buat rangsum ini ya, makanan tubuh kita itu cepat sekali jalan. Kalau Anda butuh energi cepat, tinggal di ini sobek langsung dimakan cepat itu. Itu isinya, komposisinya tuh cepat untuk kembalikan stamina. Dan semuanya alami ya, itu seperti itu. Paling itu ya, Bro ya. Apalagi cukup ya? Cukup sih. Jadi ya untuk di dalam kota ya nggak ribet lah, nggak ribet. Ya simpel. Yang jelas sih identitas dan ban dalam. Dia ban dalam juga ya. Kecuali kalau udah MTB yang berkesan tuh gua dulu di waktu Cianten, coy. Cianten itu kita goes jam 7, selesai jam 4 sore ya? 4 sore itu ketemu warung itu mie ayam doang. Iya. Setelah jam 1:30 itu, dari pagi 1:30 ketemu warung. 2 piring. 2 piring. Lupa gitu. Goesnya yaitu saking itu tadi nggak ketemu makanan berat, cuman kita prepare yaitu peralatan KNST, kompor kecil, itu kayak pengenalan camping lah. Sebenarnya kalau gua agak jauh dikit, Bro, gua tambahin satu tas sepeda, Bro. Satu di sini. Oh ya, isi apa tuh? Isinya tuh power bank sama charger. Jadi power bank sama charger itu gua taruh di situ. Jadi sama sama pisang. Sebenarnya gue suka bawa pisang, kan dulu waktu kita ke Gunung Mas kan. Ya gue bawa pisang tuh. Berapa? 5 atau 7 gitu ya. Itu gue bawa pisang gitu. Sempat bawa pisang, gue kasih pisang-pisang kecil-kecil ya, pisang. Nah, sebenarnya jangan pisang Ambon, Bro. Sarannya jangan pisang Ambon. Kenapa jangan pisang Ambon? Karena pisang Ambon tuh glukosanya tinggi. Pisang Ambon itu yang panjang itu ya? Ya, panjang pisang Ambon. Iya. Itu jangan, karena glukosanya tinggi. Sunrise oke lah ya? Masih bisa lah. Nah, itu kalau gue biasa pisang raja gitu ya, atau pisang yang kecil itu ya? Pisang raja yang agak kecil, atau pisang barangan. Nah, itu juga cukup enak tuh, dan enak, cepet itu juga buat badan. Tadi pagi gue nggak sarapan, tapi makan pisang itu. Masih pisang raja dari rumah, makan 1 gitu ya, sama makan kurma 3, sama minum, biasanya minum susu juga gitu. Itu selesai gitu. Ya. Kalau dia nggak sarapan, dia sukanya, gue tahu. Salah. Ya gue nggak sarapan ya. Kebiasaan, mungkin karena terbiasa juga sih. Paling minum, cemil dikit, udah. Karena salah juga sih, ketika goes tanpa tujuan langsung bak itu salah juga sebenarnya. Perut langsung. Ya. Salah namun tetap berlanjut itulah gue. Jadi karena sebenarnya tubuh begitu habis makan kan nggak bisa langsung mencerna secara sempurna. Betul. Saat itu bisa sakit begah gitu. Nah, itu yang kadang gue nggak sarapan jauh, misalkan jam 11 ketemu tempat tujuan, biasanya kita soto tangkar. Soto tangkar, coy. Langsung soto itu kan ngandung santan. Wah, gorengan, kerupuk itu pasti gitu. Nasi banyak. Favorit itu yang gue jarang sekarang, bukan dihindari sih, tapi agak-agak jarang.
Jadi gua gara-gara gue sama lu kayak dulu makin gendut gitu. Kuliner coy. Udah enggak ya. Jadi apapun bebas, yang penting happy dan sehat ya, teman-teman. Tujuan sepeda itu sehat, happy, bersamaan lah ya. Teman-teman. Jadi mungkin itu aja coy ya. Itu aja sih, simple sih buat yang kita bawa, tapi butuh. Gua sih butuh kayak identitas, mendalam, uang itu penting lah. Jadi nggak perlu pakai tas misalkan untuk yang trek-trek jauh dalam kota. Ya, tapi tetap identitas itu perlu dibawa. Iya. Nah, cuman karena kebiasaan kalau saya mau jauh mau dekat, tas itu penting, jadi semua masuk ke tas. Iya. Karena saya pakai road bag dulu, saya suka pakai tas kan dulu awal-awal kan, diketawain sama teman-teman. Ya lucu sih. Karena road bag itu dia lebih speed, nunduk, dan bajunya ketat-ketat yang gue tahu ya. Ini gue pakai baju ketat tadi di istri gue, jangan kayak lemper dulu. Karena udah naik 3 kilo lagi bro. Wah. Aduh gitu ya. Oke. Siap, paling itu. Kalau hujan, ada jas hujan nggak? Biasanya kalau trek jauh kembali semuanya dibawa. Bawa ya. Cuman kadang nggak dibawa, lebih seneng juga hujan-hujanan sih. Oke. Sering lah di Cianten itu 2 musim kita, panas hujan, baju kering di jalan tuh seneng aja lah. Gue waktu ke Cidampit ya dulu gitu. Hujan juga. Atau ya hujan, ya kering di badan lah ya sama. Ya kering badan, sering. Kering badan. Terus ya biasalah kalau itu mah. Iya. Justru hujan itu penyemangat. Penyemangat. Malah lebih seger. Seger. Gitu. Karena kalau haus dikit iya. Enggak ya. Suka makan minum air. Iya, sering. Pernah. Nah, serius. Jadi ya kira-kira begitulah ya. Simpel. Kembali lagi Sobat Goes, di sini kita bukan menggurui, kita bukan ahli, tapi setidaknya kita pemain, kita mengalami dan cukup udah beberapa tahun, baru sekarang bisanya. Kenapa? Karena baru sekarang ngevlognya gitu ya. Kita pemain udah lama lah, tapi kembali lagi kita bukan master, bukan sok-sokan, kita sepeda, gue senang, happy bareng teman-teman. Iya. Itu situ. Kalau diajak balapan ya kalah kita pasti. Kewer-kewer. Saya di peleton aja jarang mau diajak jauh-jauh karena saya paling nggak kuat goes sebenarnya, cuman gue Sabtu Minggu ya. Ketika lewat trek juga, trek Bukit Batu, saya newbie, chicken way nggak apa-apa. Terserah mau ngeledekin saya nggak ngelewatin drop-dropan yang ekstrim ya. Chicken way, it's okay. Kembali lagi, sepeda untuk saya, untuk sehat, bukan cari penyakit. Dan kita bukan atlet. Bukan atlet. Sekedar fun, senang. Ya, fun dan healthy gitu ya, dan health. Jadi itu yang penting. Rasanya itu bro. Oke, terima kasih bro untuk hari ini waktunya. Terima kasih buat Sobat Goes dimanapun berada. Kalau mau komen silakan, kita tunggu. Jangan lupa like dan subscribe videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Goes tanpa batas.